Wabarakatuh. Alhamdulillah. Hah? Sehat ya? Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Ya. Okay. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sekali lagi Allah beri peluang untuk kita bersua kembali pada petang hari ini di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Tak lain tak bukan bertemunya kita di sini, berkumpulnya kita di sini ya pada petang hari ini untuk kita sama-sama saling ingat mengingati antara satu dengan yang lainnya. Mudah-mudahan pertemuan kita pada petang hari ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah senantiasa melindungi kita daripada segala bentuk musibah, wabak penyakit, dan juga kesukaran hidup. Dan semoga Allah senantiasa memelihara kita daripada segala bentuk fitnah kehidupan dan juga fitnah kematian. Dan mudah-mudahan dengan rasa syukur yang kita hadirkan pada hari ini menambahkan lagi nikmat-nikmat Allah yang lainnya kepada kita semuanya. InsyaAllah ketika kita mampu bersyukur atas karunia nikmat yang Allah beri, InsyaAllah Allah akan membalasnya dengan nikmat yang lebih baik lagi. Oleh karena itu, berusahalah terus kita sebagai hambanya yang bersyukur untuk kita melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah. Kita masih lagi berada di dalam bulan Muharram. Yang di mana bulan Muharram adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita dah berjumpa dengan bulan Zulhijjah, di mana bulan Zulhijjah juga adalah bulan yang mulia. Kalau kita mengingat itu semua, betapa sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dalam bulan Allah berikan kemuliaan, dalam hari juga Allah berikan kemuliaan. Yang mana kita ketahui bersama ketika Allah memberikan kemuliaan di satu bulan ataupun di satu hari, maka kita tahu yang Allah akan memberikan keistimewaan, kelebihan pada bulan dan hari tersebut. Di mana kalau kita dapat memanfaatkannya untuk kita terus beramal kebaikan, maka Allah akan melipatkan gandakan pahala dari amal kebaikan yang kita lakukan. Bukan melipat gandakan pahala sahaja, akan tetapi Allah juga akan membuka pintu kemaafan, keampunan kepada hambanya. Dari sini sahaja begitu besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita selaku hambanya yang senantiasa berdosa, yang senantiasa melakukan kesalahan. Oleh karena itu dalam minggu Allah bagi 3 hari kemuliaan.
dalam setiap minggunya. Di hari Senin, di hari Kamis, dan di hari Jumat. Ini 3 hari ini Allah bagi kelebihan. Bagi siapa? Bagi sesiapa hambanya yang beramal soleh. Oleh karena itu, di hari Senin, Kamis itu disunahkan untuk kita berpuasa. Betul tak? Karena memang ini adalah hari yang istimewa, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengamalkannya. Setiap kali hari Kamis dan hari Senin dan Kamis, ya Rasulullah itu istiqomah dalam melakukan ibadah puasa sunnah. Padahal kita tahu Rasulullah itu tiada dosa, yang ianya juga dijamin masuk surga karena tak pernah lalai, tak pernah melakukan kesilapan walau sedikit pun. Yang kita tahu Nabi Muhammad adalah manusia yang sempurna. Namun kalau kita lihat kesungguhan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beribadah sangatlah luar biasa. Malu kita dengannya. Yang kita ini banyak dosa, banyak melakukan kesilapan, tapi malas-malas dalam berbuat ibadah. Ya, apalagi puasa. Sholat saja kadang-kadang kalau sempat, kalau tak sempat ya sudah, begitu sahaja, masih lagi banyak bolongnya. Malulah kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tiada dosa. Namun sholat malamnya tak pernah tinggal, ibadah puasanya tak pernah tinggal. Seisnin Kamis khususnya. Karena dikatakan di dalam hadis qudsi, ya hari Isnin dengan hari Kamis itu di mana Allah membuka pintu surga. Di mana Allah membuka pintu surga. Seringkali kalau kita tanya, seringkali kita berdoa wadkhilna jannah. Kita minta dimasukkan surga. Namun ketika Allah beri satu kelebihan di suatu hari, Isnin dan Kamis, kita buat je, buat bodoh je. Tak buat apa-apa. Jangankan berpuasa, mungkin puasa berat. Namun kadang juga kita tidak berbuat apa-apa, walaupun dengan kita mungkin dengan kita berselawat, berzikir, mungkin selalu kita disibukkan dengan urusan dunia. Namun sadar atau tidak sadar, pada hakikatnya kita akan meninggalkan dunia. Yang kita akan kekal selama-lamanya itu adalah di akhirat. Oleh karena itu, saya tadi, di setiap minggunya Allah memberi 3 keutamaan, keistimewaan di dalam harinya, hari Senin, hari Jumat, hari Kamis, dan Jumat. Senin, Kamis, puasalah ibadah yang boleh kita lakukan. Bukan sahaja Allah memberikan satu keistimewaan di dalam 2 hari ini, namun juga Allah tadi yang membuka pintu kemaafan, maghfirahnya. Kecuali Allah tak ampunkan bagi orang yang bertelaga, bagi orang yang lagi begaduh, bagi orang yang lagi bertengkar, yang tidak bertegur sapa. Itu aja. Golongan ini yang tak akan dapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari Jumat kita tahu, hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam, hari rayanya kita, di mana ya kita
untuk kita apa? Happy-happy di hari Jumat itu. Ya, dilarang juga untuk kita berpuasa. Karena Allah tuh sangat paham pada kita. Di mana hari happy, ya tak bolehlah puasa. Nak makan silahkan, nak minum silahkan. Macam hari raya. Eh, bagus alam. Ya, tak apa. Teruskan je. Ya, jadi maka di kesempatan yang berbahagia ini ingin sama-sama lah mari kita bermuhasabah diri kita di dalam bulan Muharram ini. Yang mana kita tahu bulan Muharram ini adalah awal tahun hijrah. Namun ketika kita berpindahnya tahun itu berarti semakin dekat kita dengan kematian. Semakin sempit jalan hidup kita. Semakin berkurang jatah hidup kita kat dunia ini. Oleh karena itu perlu kita adakan introspeksi diri kita. Di mana hijrah kita? Dan kemana arah kita seterusnya? Kita alhamdulillah sudah dalam keadaan hijrah. Dari tanah air kita tinggalkan. Kita korbankan segala sesuatunya. Ahli keluarga kita, orang yang kita cintai, kan? Kita berhijrah keluar negeri untuk kita bekerja. Namun persoalannya, adakah keadaan hijrah kita ini hanya untuk urusan dunia sahaja, keperluan dunia sahaja, atau bagaimana? Nah, yaitu jawablah sendiri-sendiri lah. Ya kan? Sebagai introspeksi diri kita. Kalau kita betul hijrah kita dunia dan akhirat, adakah kita masih perhatikan norma-norma agama ketika kita bekerja? Adakah kita masih perhatikan perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya selama kita berada di luar negeri ini, selama kita berjauhan dengan ahli keluarga kita, ataupun kita memang dah lupa segala sesuatunya, dah kita mencari ada tempat yang baru, sehingga lupa segala sesuatunya. Itu yang perlu kita bermuhasabah. Di mana kita letaknya? Adakah kita sudah betul-betul hijrah? Daripada yang baik kepada lebih baik, atau kita masih stagnan? Masih sama? Atau kita memang hijrah tempat aja? Dari tanah air ke luar negeri, adakah itu saja? Namun tadilah hijrah bukan hanya berpindah tempat daripada tempat ke tempat yang lain. Namun yang namanya hijrah itu adalah berpindah daripada satu tempat untuk keadaan yang lebih baik lagi. Bukan sahaja keadaan itu berurusan dengan dunia, akan tetapi juga akhirat. Itulah, bukan kan? Ya, salah. Boleh salah gitu. Tuh, kan jatuh. Boleh, iya. Kita teruskan.
Jadi di mana kita? Itu satu soalannya. Di mana kita? Adakah kita masih, ya tadilah, masih menjaga solat kita walaupun kita sibuk dalam bekerja, atau kita memang ya kadang banyak dilupakannya, banyak melupakannya. Sekali lagi seringkali saya mengingatkan betapa pentingnya ibadah solat itu. Karena solat itu adalah sebagai pembeda antara kita dengan orang-orang lain, dengan agama yang lain. Itu letak perbezaannya adalah di dalam solat. Nah, kalau kita tak solat, tak jauh beda dengan mereka-mereka. Betul tak? Oleh karena itu, mari kita kembalikan posisi kita itu. Walaupun kita tadilah di alam pekerjaan, sibuk setiap harinya dengan urusan dunia, dengan pekerjaan kita, yang mana kita memang bertujuan untuk merubah status kita daripada payah menjadi senang, dari susah menjadi bahagia. Namun jangan pernah sesekali kita melupakan sesuatu yang mustahak, sesuatu yang penting dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, yaitu salat. Itu yang pertama. Yang keduanya, ya kita keluar ini kan bekerja untuk mencari rezeki, untuk merubah nasib kita, untuk membela keluarga kita, keadaan keluarga kita yang berada di tanah air. Namun perlu juga untuk kita bertanya kepada diri kita, adakah rezeki yang kita cari ini disertai dengan kejujuran atau amanah? Ini sangat menentukan rezeki yang kita perolehi itu dapat ridho Allah, berkah, atau sebaliknya. Maka kita mengharap, ketika kita mengharap ridho Allah, rezeki yang kita peroleh itu ada barokahnya, maka kita sebagai pekerja mestilah menjalani pekerjaan itu dengan penuh tanggung jawab, jujur, amanah. Dengan itu sahajalah rezeki yang kita perolehi itu insyaallah akan ada barokahnya. Rezeki yang barokah itu sangat nikmat. Walaupun ianya tak seberapa, insyaallah pastinya akan memberi kecukupan hidup kita. Tapi kalau dalam rezeki yang kita perolehi itu tidak ada barokah, sebanyak manapun rezeki yang kita peroleh, insyaallah selalu kurang dan kurang. Selalu tidak puas. Selalu tidak cukup. Oleh karena itu orang tua dahulu seringkali mengingatkan kita, biar sedikit asalkan berkat. Karena begitu pentingnya rezeki yang kita dapat, makan dan minum yang kita makan itu ada keberkatan. Tentunya keberkatan ini datangnya daripada siapa? Daripada Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang berkat itu cara memperolehinya pastinya dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Agama kita melarang untuk kita tidak jujur. Agama kita melarang untuk kita berbuat khianat. Mestilah kita melakukan segala sesuatunya dengan penuh kejujuran dan penuh tanggung jawab. Dan tanggung jawab yang kita pikul sebagai pekerja, mestilah kita jalani penuh dengan amanah, kepercayaan. Lebih-lebih lagi lah kita ni sebagai orang
mukmin. Mukmin itu artinya apa? Percaya. Maka kepercayaan itu bukan sahaja kita harus jaga sebagai kita hamba Allah yang percaya kepada Allah adalah Tuhan kita, namun kita harus juga menjaga kepercayaan orang lain terhadap diri kita. Jadi harus dua kita jaga kepercayaan itu. Ya. Percaya kepada Allah, ya. Kita harus jaga sepenuhnya dan selamanya. Walau dihimpit macam mana pun keadaan, ya, kesusahan, kepayahan, tapi namun tetap kita harus jaga kepercayaan kita kepada Allah dan juga Rasulnya. Ya, itu insya Allah. Ya, jangan sampai, ya kan banyak juga terjadi. Ya, ketika ada orang dia berhijrah keluar, ya, mendapatkan kemewahan dan sebagainya. Ada juga yang tidak dapat mendapatkan kemewahan namun diuji dengan berbagai ujian, kepayahan yang begitu. Akhirnya apa? Melepas kepercayaannya, dan ini terjadi tak sedikit. Kita dengar ada banyak yang berlaku sedemikian rupa. Ya. Namun sekali lagi, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah uji kita berbagai macam keadaan, namun sampai saat ini kita masih lagi tetap percaya kepada Allah dan juga Rasulnya. Mudah-mudahan ya Allah senantiasa memberikan hidayah, petunjuk, taufik terhadap kita, walau di mana sahaja kita bekerja, berpindah tempat di mana sahaja, dengan siapa saja kita bekerja, namun mudah-mudahan kepercayaan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu terus terjaga. Itu yang harus kita muhasabahkan diri kita. Di mana kedudukan kita? Adakah tahun ini yang yang 1 tahun yang dah berlalu ini, adakah lebih baik daripada tahun yang lalu? Atau adakah tahun yang akan datang ini akan lebih baik lagi atau bagaimana? Itu juga harus kita pikirkan. Apa langkah yang perlu kita lakukan supaya kita tidak stagnan. Kalau kita dapati diri kita belum baik lagi tadi, diri kita lagi masih belum mampu menjaga solat kita, mari, belum ada kata terlambat lah, untuk kita perbaiki. Kenapa? Selagi mana Allah masih hidupkan kita, selagi mana Allah masih kejutkan kita daripada tidur kita, itu adalah satu peluang besar yang Allah beri kepada kita untuk kita berbuat kebaikan. Karena nikmat yang paling besar yang Allah beri kepada kita itu adalah ketika kita masih mampu terjaga, masih mampu bangun daripada tidur kita. Berapa banyak orang yang tak bangun lagi daripada tidurnya. Betul tak? Dan ketika seseorang itu tidak dapat bangun kembali daripada tidurnya, maka dia akan berganti status. Sangat mudah. Betul, tepat tu. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat yang besar adalah ketika Allah membangunkan kita daripada tidur kita. Oleh karena itu, setiap kali kita bangun, kita diajarkan untuk kita berdoa apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Sering kan baca doa kan? Baca doa. Apa tu doanya?
Tanya balik. Dia tanya balik. Yang tadi alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah yang telah ba'dama amatana, yang telah mematikan kami. Lalu menghidupkan kembali kita. Itu adalah suatu nikmat yang amat besar. Sesungguhnya pertukaran status kita itu di situ. Otomatis kalau tak bangun aja innalillah, bukan alhamdulillah. Betul. Kalau terjaga bangun kita ucap alhamdulillah. Kalau tak bangun dan innalillah. Kalau dah innalillah langsung tukar namanya jadi jenazah. Orang pun elegi panggil kita nama kita. Orang tak akan panggil nama kita lagi. Orang panggil nama apa? Almarhum, kan? Jenazahnya bila mau disolatkan, jenazahnya bila mau dimandikan, jenazahnya bila tukar otomatis. Ini alam. Kan? Tak pernah terjadi gitu kalau kita mendengar dah innalillah, ada orang itu bila dimandiinnya. Ya kan si Ibrahim tuh bila, kapan mau dimandikan? Enggak ditanya. Jenazah tuh bila dimandikannya, bila disolatkannya. Semua tukar. Jadi satu nikmat ketika mana Allah bangunkan kita daripada tidur. Itulah peluang terbesar. Oleh karena itu, ambil peluang itu. Ketika Allah bangunkan daripada tidur, kita dapat melihat dunia ini kembali, maka ambil peluang itu untuk kita berbuat kebaikan, beramal saleh. Kalau kita dalam bekerja, bekerjalah dengan penuh kejujuran, bekerjalah dengan penuh amanah, penuh dengan tanggung jawab. Jangan pernah kita mencuri tulang. Curi tulang itu curi waktu. Ya kan? Jangan pernah untuk kita lalai. Dibuai oleh kesibukan dunia sehingga kita lalai dalam urusan akhirat. Kan? Ketika kita memang tak dapat menunaikan on time dalam sholat 5 waktu, it's okay. Kalau kita memang dalam kesibukan di alam pekerjaan kita dan itu adalah tanggung jawab kita sebagai pekerja, it's okay. Namun bukan berarti kita harus meninggalkan salat. Walaupun di akhir waktu kita punya kesempatannya, kerjakan. Walaupun kita tidak dapat melakukannya di waktunya, kita himpunkan di dalam 2 waktu. Seboleh mungkin. Tiada alasan, jangan dijadikan alasan kesibukan dan pekerjaan, hanya urusan dunia semata, kita meninggalkan urusan akhirat. Kalau tidak, kita akan menjadi hambanya yang merugi. Yang ketiga persoalannya, gimana kita? Yaitu, adakah kita ni masih menjaga akhlak kita? Ingat agama kita ni akhlak. Islam ini agama yang mengatur pola hidup, tata cara hidup, tata cara bagaimana kita bergaul. Bergaul sesama manusia, bergaul sesama jenis, sama perempuan, bergaul sesama lelaki, bergaul sesama budak-budak, anak-anak, bergaul sama bangsa lain dan sebagainya. Itulah akhlak. Penting juga untuk kita. Mari kita tanya pribadi kita masing-masing. Adakah di mana letak kita, keberadaan kita ni tahun ni? Adakah akhlaknya masih sama? Ataupun menambah buruk? Kan begitu. Akhlak kunci utama.
Ya. Nah, karena apa? Seperti mana kita ketahui, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dirinya apa? Innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ya, Rasulullah itu menyatakan dirinya diutus itu bukan untuk apa-apa, melainkan untuk apa? Liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Kita tahu zaman sekarang ini, ya kan, akhlak sudah terbolak-balik kan, mengalami degradasi moral yang sangat luar biasa. Dan bagaimana seorang murid sudah tidak menghormati gurunya, bagaimana seorang anak yang tidak lagi menghormati ibu bapaknya, ya kan? Begitu juga dengan ibu bapaknya. Berapa banyak yang orang tua tega menganiaya anaknya, bahkan membuangnya, ya kan? Betapa banyak. Ini adalah merupakan akhlak, ya kan? Akhlak. Sekali lagi akhlak, perilaku kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin. Ya. Nah itu. Jangan sampai kita lagi apa? Berbuat menipu, bercakap bohong. Jangan. Kebohongan itu adalah pintu daripada segala dosa. Sekali saja Anda berbohong, selama-lamanya akan Anda berbohong. Maka jangan pernah mencoba untuk kita bercakap bohong, menipu. Ya kata tadi dalam qulil haqqa walau kana murran. Katakan yang benar walaupun itu pahit. Kadang-kadang memang kebenaran itu pahit, namun percayalah dan yakinlah. Ketika kita berlaku jujur, walaupun di awalnya sakit, insya Allah berakhir akan kemanisan. Berakhir dengan kemanisan. Tak di dunia, dah pasti di akhirat. Mungkin di dunia kita masih belum dapatkannya di atas kejujuran yang kita lakukan itu. Namun percaya, pasti Allah akan balas itu kemanisannya di akhirat. Karena dunia kita tahu bukan ajang untuk balasan. Yang namanya balasan dari Allah itu adalah di akhirat. Jadi jangan juga pula kita terus mengharap balasan ketika kita masih dekat dunia. Kalau kita dapatkan balasan kat dunia itu bukan bentuk balasan. Itu hanyalah deposito aja. Persekot. Daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini aku bagi dulu. Namun nanti yang benar-benar upahnya itu nanti di akhirat. Itu. Lagi hindari pergaduhan. Ini bergaduh juga nih soal akhlak nih. Bertengkar, bertelagah, berselisih. Ini juga soal akhlak. Jangan mudah kita nih dah tahu semua. Setiap orang punya pemikirannya masing-masing, ada pendapatnya masing-masing. Jadi ketika kita berteman, berkawan, bersahabat, berkelompok, ada menemukan perbezaan, hormati perbezaan itu. Jangan lantas ketika menemukan perbezaan, putus hubungan, putus tali silaturahim, bubar segala sesuatunya. Jangan. Tadi ingat Allah tidak mengampuni membuka pintu keampunan seseorang yang tengah bertelaga, berselisih, bergaduh, sampailah dia berdamai. Selagi belum damai, Allah tak akan ampuni itu. Ini hadis kursi tuh.
Ini di hadis kursi, dan di dalam hadis kursi itu diulangi sampai 3 kali. Ya. Nah, tadi dalam berkenaan keistimewaan hari Isnin dan hari Kamis. Ya, hari Isnin, hari Kamis, hari yang istimewa. Allah buka pintu keampunan kecuali terhadap orang yang berselisih. Sampailah dia berdamai. Sampai dia islah. Maka Allah akan buka pintu kemaafan baginya. Ya. Nah, jadi ya kalau kita ini ada pertelingkahan, ada perselisihan, ya korbankanlah sedikit ego kita. Turunkan kepentingan dan keegoan kita tuh. Untuk kita apa? Membuka pintu perdamaian. Karena agama kita ini agama Islam. Islam itu artinya apa? Damai, peace, selamat. Ya kalau kita ngaku agama Islam tapi isinya asik begaduh aja, bagaimana? Dan inilah yang tengah dipertontonkan oleh kita, kaum muslimin. Mana ada negara muslim yang tak begaduh? Si begaduh aja, bertengkar aja antara satu dengan yang lain. Si Ahmad menyata si Ibrahim, Ibrahim nyata si Yusuf, Yusuf nyata si Adam, sebegitu. Ya kan? Padahal agama ini, agama yang kita anut ini, agama Islam ini sangatlah memperhatikan satu kesatuan. Ukhwah, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya mukmin itu sesama mukmin, sesama orang-orang yang beriman, muslimin atau muslimat itu sesungguhnya saudara. Saudara se-Islam, seagama. Kalau tak seagama, saudara sesama manusia. Kan begitu. Dan asal muasal manusia satu. Sama bapak moyang kita tuh Adam, Nabi alaihissalam. Ya kan? Kita menganut gitu kan? Percaya kan bapak moyang kita Adam. Betul tak? Tapi kalau ada yang mengaku bapak moyangnya beruk, oke lah. Saya tak ikut-ikut lah. So kalau manusia kita sama satu bapak, satu turunan. So kurang lebih sajalah kalau ada perbezaan itu. Biar kita mudah membuka pintu maaf. Jangan bergaduh. Jangan bergaduh. Begaduh tuh sekejap aja lah. Jangan lama-lama. Apalagi sampai menahun. Bertahun. 3 hari saja kalau kita ini sesama mukmin, sama muslim, tak bertegur sapa, tak dibuka tuh pintu surganya. Macam mana Allah nak buka pintu surganya? Karena Allah tak mengampunkannya lagi. Hanya orang yang diampuni sahaja Allah akan bukakan tuh pintu surga. Jadi kalau kita ada perselisihan antara kawan, sesama kawan, pasti tak ada orang yang bersahabat itu, berkawan, berkumpul. Tak ada perselisihan itu bohong. Ini perselisihan ini lumrah dalam kehidupan. Baik kehidupan rumah tangga, baik kehidupan antara orang tua dengan anak. Pasti perselisihan itu akan selalu ada. Namun bagaimana untuk kita menyelesaikan perselisihan itu dengan penuh hikmah. Dengan untuk saling menghormati. Jangan berselisih terus bubar. Terus tak bertegur sapa. Sudahlah. Itu. Kau bukan anak aku, kau bukan saudara aku, kau bukan kawan aku, kau bukan sahabat aku. Kau pergi laut lah sudah. Begitu. Jangan sampai kayak begitu. Ya kan?
Ini sebagai muhasabah diri kita sebagai apa di dalam bulan Muharram, di mana diri kita. Ya, 3. Di mana diri kita? Soal pada diri kita. Adakah sholat kita masih terjaga? Walau kita disibukkan dengan alam pekerjaan kita. Yang keduanya apa? Apa yang keduanya? Adakah rezeki yang kita perolehi ini dapat ridha Allah? Dengan kita menjalankan alam pekerjaan kita dengan penuh amanah dan tanggung jawab dan penuh kejujuran. Kalau kita belum dapati, mari kita rubah. Allah masih beri peluang lagi kepada kita untuk hidup. Walaupun kita tak tahu hidup kita ni sampai bila, tapi hari ini kita masih hidup. Masih ada peluang untuk kita perbaiki. Dalam Islam tak ada istilah apa? Dah lewat. Selagi mana dalam hadis dikatakan selagi belum kiamat lagi kat dunia ni, kalau kita di tangan kita ni ada biji zarrah yang boleh ditanam, tanam. Selagi mana dunia ni belum kiamat. Maksudnya apa? Tadilah, selagi mana Allah tu beri peluang untuk kita hidup walaupun 1 hari, 1 detik, 1 jam. Kalau kita ada peluang untuk kita berbuat baik, mengubah diri kita, bertaubat kita kepada Allah, lakukan. Tiada kata terlambat. Untuk kita memperbaiki diri. Yang ketiganya apa yang terakhir tadi? Akhlak. Di mana kita akhlak kita. Jangan sampai kita ini bersifat tidak jujur, berbohong. Jangan sesekali kita menipu. Jangan juga kita banyakkan bergaduh, berselisih. Tapi hormati perselisihan itu. Hormati perbezaan itu. Karena perbezaan itu tak akan pernah hilang daripada kehidupan kita. Karena itu merupakan sunnatullah. Allah sendiri yang maha kuasa, yang maha pencipta. Allah tak satukan semuanya. Allah ciptakan berbeza-beza. Allah pun tak ciptakan satu agama aja. Allah ciptakan berbagai macam agama, suku, bangsa, warna kulit, gelap, coklat, putih, merah. Macam kue lapis. Kan? Adakah Allah tak boleh nak ciptakan satu color je? Boleh, Allah kuasa, tapi Allah tak buat tu. Ini baru kelakar. Okey. Jadi boleh ya? Boleh. Warna apa? Okey, dah pilih warna. Okeylah. Okey. Kita tahu kalau kita dapati di mana kita kedudukannya, baru seterusnya pertanyakan kemana arah kita. Arah kita kemana? Oh, surga. Masya Allah. Alhamdulillah. Surga. Jadi kemana arah kita? Kita tahu kan Rasulullah SAW dia berhijrah dari Makkah menuju Madinah. Tujuannya untuk apa? Arahnya apa? Adalah untuk menyelamatkan agama. Ketika di Makkah dia mendapat perlakuan sebegitu rupa, tidak mendapatkan sambutan yang mengenakkan,
Bukan dia tujuan itu untuk urusan pribadi dia. Rasulullah hijrah ke Madinah itu bukan karena urusan keinginan dirinya. Bukan. Tapi dia semata-mata nak selamatkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya menyelamatkan agama Allah karena Allah, maka apa? Allah jugalah yang memberi pertolongan. Allah juga yang memberikan kemenangan pada akhirnya. Karena segala sesuatunya arahnya itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita juga harus begitu. Perpindahan kita rela meninggalkan ahli keluarga kita, tanah air kita. Ya kan? Untuk kita merantau, pergi bekerja di luar negeri ini arahnya untuk apa? Kan begitu. Kalau arahnya hanya untuk urusan dunia semata, maka dunia itu sahajalah yang kita akan dapatkan. Tak lebih. Dunia musnahlah segala sesuatunya. Kita berpindah daripada dunia ke akhirat, maka dunia yang kita dapat itu tak akan pernah mampu untuk kita bawa ke akhirat. Kalau kita niatnya hanya untuk urusan dunia. Namun haruslah niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Pastinya Allah akan tolong kita. Dan segala sesuatu yang kita perolehi kat dunia ini apabila kita niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, pastinya akan mampu kita bawa untuk bekal di akhirat. Itu yang pertama. Niatkan, perbetulkan arah kita itu. Penghijrahan kita dari tanah air kita. Menjadi pekerja hijrahan. Di negara luar, arahnya kemana? Jadi jangan sampai hanya sebatas tujuan dunia. Adakah juga kita arahnya? Adakah kita nanti arah kita ni makin jauh ke makin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Tadi kalau salah arah, salah niat. Tadilah kita akan makin jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha kuasa. Allah yang memberikan kehidupan kepada kita. Maka yang harus kita dekati adalah Allah, bukan yang lain. Allah yang menjamin kehidupan kita. Allah yang mengerti, Allah yang memahami, Allah yang tahu apa keperluan kita. Kadang kita sendiri pun tak tahu apa keperluan kita sebenar. Oleh karena itu segala sesuatu apa yang Allah beri kepada kita, jangan pernah kufur. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah merungut, jangan pernah komplain. Siapa komplain? Jangan pernah komplain. Adalah syukur. Kenapa percaya? Itulah pemberian yang Allah bagi, itu adalah yang terbaik untuk kita. Kadang doa kita tak sesuai permintaan kita dengan apa yang kita dapat, namun berhusnuzonlah terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah yang terbaik untuk kita. Karena Allah yang tahu. Mungkin hari ini doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena mungkin belum waktunya. Ataupun juga memang doa yang kita minta pada Allah itu tak sesuai untuk diri kita. Itu pasal Allah tak bagi. Kan? Kenapa begitu ya? Tadi Allah yang tahu. Pandangan kita mungkin satu perkara itu baik menurut kita, namun belum tentu baik menurut Allah untuk kita, karena kita tak tahu. Jadi apa saja yang harus kita lakukan, ya kita harus senantiasa
bersyukur, bersifat qanaah, menerima segala apa pemberian yang Allah bagi kepada diri kita. Senang maupun susah. Itulah yang terbaik untuk kita. Boleh paham? Nah, jadi itu arah kita. Dekat atau jauh lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bis sabri was salah. Minta pertolongan tu pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sabar dan juga salat. Jadi jangan sampai rubah arah kita ni. Walaupun status kita berubah, namun tetap status kita dengan Allah tetap dekat. Dekati Allah. Ketika seseorang hamba itu dekat dengan Allah, ianya tidak akan merugi. Yang ada hanyalah keuntungan belaka, keuntungan dan keuntungan. Sekali lagi, tak di dunia, pasti di akhirat. Yang terakhirnya, kemana arah kita itu? Adakah pekerjaan kita sekarang ini menjauhkan kita dengan Allah ataupun mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita dapati jauh kita dengan Allah Subhanahu wa taala, apa yang perlu diperbaiki? Bagaimana kita harus merubahnya? Kita harus pikirkan. Jangan anteng kat situ aja. Dah tahu semakin menjauh daripada Allah, tak apalah, ada nasib macam ni. Jangan. Kalau untuk sekarang, okey, tak apa. Untuk sementara. Tapi bukan untuk selama-lamanya. Kalau pekerjaan itu menjauhkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, harus berpikir ulang. Walaupun dia tadilah selesa ke keadaannya, aman, damai, namun hakikatnya kita jauh membawa lebih jauh lagi daripada Allah Subhanahu wa taala, fikirkan untuk merubahnya. Tak harus serta-merta, tapi mungkin perlahan. Atur strategi bagaimana untuk kita dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh? Jadi 3 sahaja. Arah kita ke mana? Yang pertama apa? Salat. Arah ke mana? Arah kita ke mana ni? Arahnya hijrah kita ke mana? Hijrah kita ke merah. Hijrah kita ke mana arahnya? Yang gitu. Ke arah apa? Menuju arah yang lebih baik. Penghijrahan kita mestilah, hendaklah, haruslah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya karena urusan dunia semata. Yang keduanya apa? Apa itu yang tadi lah, itu yang di mana. Ini arah ke mana? Rezeki aja. Yang lain tak diminta, rezeki aja yang diminta. Apa? Makin dekat atau jauh dengan Allah. Arah kita ni, arah kita ni jauh ke makin jauh ke makin dekat dengan Allah. Sampai begitu. Arahnya rezeki. Yang memberi rezeki tak didekati. Macam mana? Terus lagi yang ketiganya apa? Hutang.
Akhlak itu di mana? Itu di mana? Yang saya ini kita bahas nih arah kita kemana? Pekerjaan. Berkaitan dengan pekerjaan. Pekerjaan kita ini yang sekarang ini mendekatkan diri kita kepada Allah atau jauh kita dengan Allah. So kalau kita dapati jauh, menjauhkan pekerjaan kita ini, menjauhkan kita daripada Allah, ya jangan tenang-tenang aja. Harus berpikir ulang. Karena kita ini tak selamanya hidup. Walaupun tadi mewah, tenang dalam pekerjaan itu, namun kita semakin jauh dengan Allah, harus berpikir ulang. Itulah itu arah. Arahnya rezeki aja. Oke. So itu 3. Selesai. Oke, ulang balik ya. Dalam Muharram